Halo guys, kembali lagi bersamaku di channel Nox TV. Kali ini aku akan menceritakan seorang agen administrasi keamanan transportasi yang terjebak dalam situasi sulit setelah diperas oleh seorang peloncong misterius. Peloncong tersebut memaksanya untuk membiarkan sebuah paket berbahaya melewati pemeriksaan keamanan di bandara dan masuk ke dalam penerbangan di hari Natal. Dengan waktu yang berdetak dan ancaman yang semakin dekat, ia harus mengambil keputusan yang sulit yang tidak hanya mempengaruhi nyawanya, tetapi juga keselamatan seluruh penumpang dalam pesawat tersebut. Dan mampukah ia menyelamatkan mereka? Penasaran dengan ceritanya? Still in Nox TV. Di awal film diperlihatkan dua orang yang sedang bernegosiasi koper misterius dan kita belum diperlihatkan isi di dalam koper tersebut. Terlihat salah satu pria di sana mengingkari kesepakatan dengan membunuh salah satu pihak. Truck of blue BMW. Lalu scene berpindah ke sepasang suami istri yang baru saja menikah, yang pada saat itu sedang hamil 1 bulan. Dan kebetulan kedua sepasang suami istri itu bekerja di tempat yang sama, yaitu di sebuah bandara berlokasi di Los Angeles. Namun keduanya berbeda profesi. Di dalam perjalanan menuju bandara, mereka menaiki bus. Lalu istrinya berbicara untuk meminta Ethan, suaminya, untuk mengikuti seleksi daftar polisi. Karena memang menjadi seorang polisi sudah menjadi cita-cita Ethan sejak dulu. Namun dia mengungkapkan kalau sekarang dirinya sudah tidak minat, mengingat tahun sebelumnya dia gagal karena orang dalam. Singkat cerita, sesampainya di bandara, keduanya janjian lagi untuk ketemu di jam makan siang. Ethan kemudian berpisah dan pergi ke lokasi kerjanya. Karena jaraknya lumayan jauh, Ethan pun telat dan disindir oleh atasannya. Setelah diberi arahan, para petugas TSA kemudian mulai bersiap-siap. Di kantor itu, salah satu teman Ethan mengumumkan kalau istrinya Ethan sedang hamil. Ethan pun terkejut karena dia hanya memberitahu tentang kehamilan istrinya satu petugas saja. Mengingat kalau dia akan segera menjadi ayah, dia meminta kenaikan jabatan kepada manajer di sana. Nampak jelas si manajer tidak menuruti kemauan si Ethan, namun dia terus memaksanya sehingga sang manajer memberikannya kesempatan untuk melakukan percobaan. Di sana ia menggantikan posisi temannya yang biasa bertugas sebagai staf keamanan bandara. Temannya juga nggak keberatan kalau posisinya digantikan karena mengingat Ethan adalah sahabat baiknya. Hari itu dengan bangganya dia menuju ke meja kerja barunya. Tugasnya adalah duduk dan menggunakan sebuah mesin scanning guna memeriksa barang bawaan penumpang-penumpang pesawat. Di sisi lain diperlihatkan sekelompok penjahat yang akan bersiap melancarkan aksinya. Komplotannya dibagi menjadi 3 bagian. Pria yang menggunakan kacamata bertugas untuk mengawasi di berbagai layar yang digunakan untuk menyadap CCTV bandara. Lalu pria yang bertopi yang menyusup sebagai penumpang ke dalam bandara itu. Dan satu pria yang ditugaskan untuk melakukan penyanderaan keluarga target. Tujuan mereka adalah menyeludupkan paket gelap ke dalam pesawat dengan cara yang cukup cerdas. Dan saat akan memulai aksinya, pria di dalam mobil menemukan sebuah masalah. Ternyata keluarga yang mereka culik untuk dijadikan sandera bukanlah keluarga dari staf bandara yang bertugas sebagai scanner sebelumnya. Dan hal itu terjadi karena posisinya yang telah diganti oleh Ethan. Dengan kata lain, Ethan sangat tidak beruntung karena seharusnya bukanlah dia yang menjadi target penjahat. Ethan Kopic, 30, born in New Brunswick, New Jersey. Let's pivot. Go to his place, fill in some blank. Mau nggak mau, karena paket itu harus dikirim sekarang, komplotan itu pun langsung melacak data Ethan dan menuju rumahnya untuk mencari informasi lebih lanjut. Di rumahnya mereka menemukan slip gaji milik istrinya dan menemukan alat uji kehamilan. Pria kacamata pun langsung mencari data diri dari Ethan dan istrinya lebih mendalam. Setelahnya di bandara, Ethan yang sedang mengecek barang terlihat ada seseorang wanita yang memanggilnya dan berkata bahwa ada sesuatu yang bukan miliknya tetapi ada di kotak peletakan barang di bagiannya. Ethan pun mengambil
mengambilnya dan setelah dia melihat ternyata itu adalah sebuah topi dan headset wireless, Ethan pun berkata akan meletakkan barang tersebut di tempat penyimpanan khusus barang hilang. Dan ketika dia akan menyimpan barang itu, tiba-tiba berbunyi notifikasi di ponselnya. I'll add it to the lost and found. One bag for one life. That's the deal. That's what's gonna happen. This is how it goes, Ethan. You are gonna make sure that his bag... Who are you? Hope I don't have to execute someone close to you to prove. Awalnya Ethan mengira kalau ini awalnya adalah ulah Jason, namun setelah pria kacamata mengungkapkan semua riwayat kehidupan Ethan serta istrinya, dia pun langsung keringetan. Gak cuman itu, pria misterius ini juga akan membunuh istrinya yang sedang hamil jika Ethan tidak mau mengikuti perintah atau aturannya. Karena merasa terancam, Ethan pun menelpon polisi secara diam-diam. Akan tetapi pria itu mengetahui hal tersebut, sehingga penjahat itu memaksa Ethan untuk segera mematikan ponselnya, atau jika tidak maka istrinya Nora akan mati di dalam kehitungan ketiga. Or we execute your girlfriend. Alhasil Ethan pun mematikan ponselnya. Ethan pun disuruh meletakkan ponselnya di laci dan tak boleh mengambilnya lagi. Ketika Ethan kembali duduk, dia terlihat sangat panik karena dia mulai sadar bahwa keadaannya sangat berbahaya. Pria kacamata pun menyuruhnya untuk tetap tenang karena manajer sedang mengawasinya. Jika manajer sampai curiga, maka keselamatan istrinya akan menjadi taruhannya. Sambil melakukan pekerjaannya, Ethan pun harus merespon pria berkacamata secara terus-menerus. Pria itu selalu mengancam Ethan jika melakukan hal-hal aneh, maka tak segan dia akan menembak istrinya menggunakan seorang sniper dari gedung sebelah. Di sini terlihat Ethan yang sedikit penakut tetapi mempunyai kecerdasan. Dia mencoba cara kedua dengan menggunakan jam tangannya. Dia menggunakannya untuk mengirim sebuah pesan kepada istrinya dengan harapan istrinya membaca dan melaporkan ke manajer agar pihak keamanan bandara bisa membantunya secara diam-diam. Look, nothing's gonna take my mind off the fact you're threatening my girlfriend. To security. Naughty. Let's cancel the text. Put the watch in there next to your phone. Namun kembali lagi pria kacamata cukup jeli dan bisa mencegahnya. Dengan melihat keselilingnya, Ethan mencoba mencari di mana komplotan itu. Pasti ada seseorang di sekitar bandara, namun Ethan tak menemukan orang yang mencurigakan. Ethan yang sedang mencari-cari ide untuk memberitahu sang manajer pun mencoba cara ketiga. Dia melihat sebuah tas milik seorang dosen yang berisi banyak buku. Dia pura-pura mencurigai tas itu dan meminta paspor dan juga tiket dari si dosen. Saat mengecek tiketnya, dengan sembunyi-sembunyi dia menuliskan sesuatu di tiket itu. Setelah itu tiketnya diberikan kepada petugas keamanan sebagai petunjuk permintaan bantuan. Petugas keamanan itu pun membacanya dan mengetahui maksud Ethan. Petugas itu segera pergi dari sana untuk melaporkannya. Namun saat dia mulai berjalan, ada seseorang pria yang menyerangnya dengan cara yang sangat halus dan sangat tidak diketahui oleh siapapun. You want to know why, Ethan? There can be no lesson without consequences. Setelah meninggalnya William, Ethan pun merasa bersalah. Ethan yang sedang merenung didatangi oleh pria bertopi. Penjahat itu menyalahkan Ethan karena melanggar aturan sehingga menyebabkan rekannya meninggal. It's a shame. Pria bertopeng itu lalu memberitahu Ethan bahwa Jason adalah target awal untuk pekerjaan ini. Dan kalau memang harus dilakukan, pria itu akan mengeksekusi istri dan anak-anak Jason. Penjahat itu kemudian menginstruksikan Ethan bahwa beberapa menit lagi ada penyebar topi merah yang akan membawa koper itu. Tugas Ethan adalah membiarkan kopernya lolos dari mesin screening. Now, this is the way the world works. You listening? Singkat cerita, saat Ethan kembali ke tempat kerjanya, Ethan mendapati bahwa posisinya telah ditukar oleh Jason. Ethan pun kemudian melaporkan masalah ini kepada atasannya di sana. Namun atasannya justru menempatkan Ethan ke posisi semula, yaitu menghibur para pemudik. Karena yang mengetahui misi ini adalah Ethan, pria bertopi itu memerintahkan Ethan untuk mencari cara agar posisinya kembali ke tempat Jason. Ethan kemudian pergi ke bar untuk mengambil minuman beralkohol. Setelah itu ia menuangkan alkoholnya ke dalam kopi. Ethan lalu membawa kopi yang berisi alkohol itu ke Jason, di mana ia dengan sengaja menukar kopinya dengan kopi milik Jason. Dan untuk mempercepat menyingkirkan Jason, pria bertopi lalu turun tangan untuk memberitahu atasannya Ethan bahwa ada petugas screening yang sedang mabok.
Atasannya itu lalu mendatangi Jason dan mendapati bahwa kopi Jason beralkohol. Alhasil atasannya itu memulangkan Jason dan meminta Ethan untuk mengganti posisi Ethan lagi. Hal ini tentu saja membuat Jason kecewa dengan Ethan. Dia tidak menyangka kalau Ethan berbuat selicik itu. You know, it's pretty weird. I'm a job. Di sisi lain terlihat para komplotan penjahat yang mulai melancarkan aksinya dengan menyelundupkan koper itu. Terlihat pria yang bertopi merah yang membawa kopernya dan melakukan scanning. Saat Ethan men-scan koper itu, Ethan sangat ketakutan karena terlihat isinya sangat aneh. Berbentuk cairan dalam tabung layaknya sebuah peledak. Tapi setelah dicek menggunakan sistem pengenalan bahan peledak, benda itu tak terdeteksi. Jadi Ethan bertanya-tanya apakah isi koper tersebut. Di sisi lain terlihat kepala polisi yang sedang melakukan penyelidikan tentang apa kejahatan di balik kebakaran dan dua korban di awal film tadi. Polisi mendapati ternyata korban adalah buronan dengan kasus penyelundupan senjata. Saat dia sedang searching sebuah nama di Google untuk mencari petunjuk, polisi itu malah melihat sebuah halaman yang menjelaskan sebuah cairan kimia yang merupakan senjata virus paling berbahaya dan belum ada penawarnya. Dia pun langsung menelpon Departemen Keamanan Negara. Polisi itu merasa ada senjata mematikan yang berkeliling di negaranya, tapi polisi itu tak mempunyai petunjuk apapun. Bahkan salah satu petinggi Departemen Keamanan juga mengatakan bahwa itu hanya imajinasi seorang polisi. Tak berselang lama, salah satu dari detektif polisi mengabarkan bahwa dia mendapatkan data sekitar 3 jam yang lalu. Ada sebuah panggilan ke 911 dari seorang petugas bandara yang bernama Ethan, tapi tak ada informasi apapun setelahnya. Lalu di bandara yang sama juga ada petugas keamanan yang meninggal karena serangan jantung. Polisi itu pun langsung menyuruh detektif untuk mencari hasil otopsi dari petugas keamanan yang gugur. Ternyata hasil otopsi adalah sebuah goresan di tangannya yang mengandung racun pemicu jantung. Officer Williams on the back of his hand with traces of aconite. Lalu polisi itu meminta maskapai tempat Ethan bekerja untuk menghentikan semua aktivitas dan akan melakukan pengecekan. Para anak buah polisi itu pun langsung segera ke bandara. We got a situation. I'm gonna need you to shut down all the lines. Everyone meet in the office right now. Di sana terlihat manajer meminta semua staf untuk berkumpul dan melakukan briefing singkat. Saat briefing, Ethan mengambil kesempatan itu karena pria kacamata tidak bisa melihatnya dari CCTV. Namun pria kacamata tetap bisa mendengarnya, jadi Ethan harus berhati-hati. Dengan waktu yang singkat, akhirnya Ethan sembunyi-sembunyi mengambil data alamat penumpang dan mengganti nama si penjahat menjadi nama kedua temannya sebagai tanda saat manajer dan polisi melakukan pengecekan. Setelah semua staf kembali ke posisi kerjanya masing-masing dan benar saja nampak si penjahat dengan topi merah dipanggil oleh pihak keamanan. Lalu salah satu penjahat di sana pun sangat marah karena dia yakin bahwa ini adalah ulah dari Ethan. Namun Ethan merasa dia sudah menang, tak lagi mempedulikan kata-kata si penjahat. Apalagi Ethan sangat takut bahwa kemungkinan akan banyak korban dari kejahatan ini jika Ethan membiarkan kejahatan itu terjadi. Dia langsung melepas headsetnya dan langsung berlari ke tempat istrinya berada. Sedangkan pria bertopi hitam memerintahkan pria berkacamata untuk membidik istrinya Ethan. Ketika Ethan berhasil menemukan Nora dan akan menjelaskan semuanya, seketika itu Ethan melihat kepala Nora sedang dibidik oleh penembak jitu. Menyadari nyawa Nora terancam, Ethan lalu memilih pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Ethan kemudian pergi ke kamar mandi, di mana di sana Ethan dipukuli oleh si penjahat karena berani melanggar aturan. Ethan pun tidak tinggal diam, dia nekat mengambil pistol plastik milik si penjahat dan memerintahkannya untuk memanggil pria berkacamata agar tidak mengincar Nora. Namun penjahat itu malah menentang dengan menggunakan ponselnya untuk mengaktifkan bom, di mana bom itu akan meledak dalam waktu 10 menit dan puluhan ribu orang di bandara ini akan mati. Alhasil Ethan mengurungkan niatnya. Penjahat itu lalu memberitahu satu-satunya cara menghentikan bomnya adalah di setel ulang. Maka dari itu si penjahat meminta Ethan untuk pergi ke ruangan atasannya yang sedang memeriksa koper tersebut. Take the gun, maybe run. Ethan kemudian berlari ke tempat atasannya itu. Di sana si penjahat memerintahkan Ethan untuk menembak dan membunuh atasannya, tetapi Ethan tidak sanggup melakukannya. Sehingga penjahat yang bernama Mateo membunuh atasannya Ethan dengan menusuk pulpen ke tenggorokannya. Melihat hal itu, Ethan memukuli Mateo sampai akhirnya Ethan baru sadar bahwa Mateo merupakan korban seperti dirinya, di mana ayah Mateo yang merupakan Sandra di mobil pria berkacamata akan dibunuh jika Mateo melanggar aturan. Karena waktunya sudah mepet, penjahat itu pun menginstruksikan Ethan untuk menyetel ulang bomnya. And then lifted out of the case by the frame. Hold up.
Setelah berhasil, Ethan dan Mateo membawa jasad manajer dengan sebuah troli ke gedung belakang untuk memberikan koper itu kepada si penjahat. Namun Mateo mendapat perintah untuk melenyapkan Ethan saat ada kesempatan. Karena peluru yang memantul dan mengenai leher si pria itu pun tumbang. Mengetahui hal itu, pria kacamata pun langsung turun tangan ke lapangan dan memburu istri Ethan untuk memberi pelajaran. Lalu di sisi lain, kepala polisi yang sedang menuju ke bandara juga mendapatkan gangguan di perjalanan. Ternyata pria yang merupakan petinggi Departemen Keamanan malah berkhianat dan turut merencanakan penyelundupan tersebut. Dan mereka pun membuat kekacauan di tengah jalan. Who are you? Akhirnya beruntungnya si polisi yang berhasil selamat pun segera pergi ke bandara. Setelah sampai di bandara, polisi itu langsung mencari Ethan, namun Ethan tak terlihat dimanapun. Ternyata Ethan sedang berada di sisi lain dan sedang melakukan pelarian bersama istrinya dari kejaran pria berkacamata. Beruntungnya ada saudara Mateo, si pria bertopi merah, ternyata berhasil lolos. Setelah itu Ethan bersama istrinya melacak keberadaan koper tersebut menggunakan barcode yang telah Ethan simpen. Ethan pun dibuat heran yang ternyata koper itu sudah berada di dalam pesawat. Namun pesawatnya bukanlah pesawat yang bertujuan ke luar negeri, tetapi pesawat itu menuju ke pesawat lokal yang akan segera berangkat. Ternyata sebelumnya si penjahat telah mempersiapkan 2 tiket untuk melakukan rencana lain jika pesawatnya pertama gagal. Dia pun dibantu oleh seorang wanita yang terlihat di awal film. Wanita itu membantu untuk menukarkan tiketnya sebelum masuk ke pesawat. Dia telah membuat 2 identitas palsu untuk membeli tiket yang berbeda dengan nama berbeda dengan orang yang sama. Dan tujuan si penjahat ternyata untuk meledakkan bom saat pesawat lepas landas. Penjahat itu lalu mulai memasuki pesawat sambil mengamati seorang wanita yang bernama Grace. Global Air Flight 0610. Bersamaan dengan itu, polisi wanita itu dihubungi oleh rekannya dan memberitahu bahwa target utama serangan ini adalah anggota Kongres Grace Turner yang berhasil menggagalkan RUU yang akan membantu kontraktor swasta. Intinya si penjahat dibayar mahal oleh kontraktor untuk membunuh Grace beserta penumpang yang berada di dalam pesawat. Hal ini mereka lakukan agar terlihat seperti serangan teroris Rusia yang nantinya Rusia akan disalahkan. Dan tidak cuma itu, dengan terbunuhnya Grace maka RUU kontraktor swasta akan disahkan sehingga kontraktor-kontraktor besar akan masuk ke dalamnya. Everyone blames the Russians for killing the one who stood up to them. Taiwan needs to ground that plane now. Sementara itu, Ethan dan Nora melacak koper dan mendapati koper itu sudah berada di dalam pesawat yang menuju ke arah DC. Ethan lalu meminta istrinya untuk mencari bantuan untuk meminta agar jangan menghentikan pesawat, karena jika pesawatnya dihentikan maka penjahat itu akan meledakkan bomnya secara langsung. Dan untuk mengatasinya, Ethan langsung pergi ke pesawat tersebut yang akan lepas landas dengan niatan menyetel ulang bom agar tidak bisa diaktifkan oleh penjahat itu. Selagi Ethan menuju ke pesawat, istrinya mendatangi si polwan untuk memberitahu rencana Ethan. Namun si polwan dengan muka paling ngeselinnya nampak sedikit ngeyel dengan rencana Ethan padahal dia tidak tahu apa-apa. You can't ground that plane. I know what's on it. Tell your boyfriend to stay out of it. Ethan can disarm it without him knowing. It's the only way. Ethan yang berhasil menyusup ke pesawat dan si polwan berhasil menurut dengan rencananya. Allow 16 to take off. Setelah berada di dalam pesawat, Ethan mencari kopernya dan segera menjinakkan bom tersebut. Terlihat si penjahat yang membuka HP-nya dan akan mengaktifkan timer peledak ternyata sudah dinonaktifkan. Akhirnya si penjahat pun ke belakang dan mengancam Ethan. Ethan pun meledeknya dan meletakkan koper itu di dalam ruangan beku yang berada di dalam pesawat yang sangat rapat dan kedap. Tanpa pikir panjang, si penjahat itu langsung menembak sampai mengenai kaki Ethan. Sedangkan pilot yang mengetahui ada yang tak beres di ruangan kargo akhirnya memutuskan untuk kembali ke bandara tersebut. Setelah berhasil mengalahkan Ethan, penjahat itu meminta kopernya, namun saat dibuka ternyata tabung gas beracunnya sudah menghilang. Ternyata tabung itu sudah diambil oleh Ethan. Ethan lalu mendorong penjahat itu ke ruangan beku dan melempar gas beracun ke dalamnya. Setelah itu dia menahan pintunya sampai penjahat itu mati secara mengenaskan. Beberapa saat kemudian pesawat mendarat kembali ke bandara. Ethan lalu keluar dari pesawat dan langsung dikepung oleh puluhan polisi. Namun kemudian polisi wanita itu datang serta memerintahkan polisi itu agar segera melepaskan Ethan. Ethan lalu memberitahu polwan itu bahwa pelakunya sudah mati bersama gas beracunnya. Ethan kemudian bertemu dengan Nora yang bangga dengan aksi heroiknya.
1 tahun kemudian, Ethan dan Nora sudah memiliki seorang anak. Keduanya sedang berada di dalam bandara untuk pergi berlibur ke Bekasi. Selain itu, Ethan juga telah berbaikan dengan Jason. Di akhir film, yang ternyata Ethan bukan lagi seorang penjaga mesin screening, melainkan menjadi seorang polisi. Dan film pun selesai.